Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vinas YouTube channel. Kali ini aku akan memaparkan materi TWK CPNS 3 bagian pertama tentang zaman kolonial dan pendudukan Jepang. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like ya, supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru. Langsung saja, zaman kolonial dan pendudukan Jepang ada 5 poin, yaitu kedatangan awal penjajah, perlawanan Indonesia sebelum merdeka, kebangkitan nasional, masa pendudukan Jepang, dan persiapan kemerdekaan. Tapi di video kali ini aku hanya akan memaparkan tentang kedatangan awal penjajah dan perlawanan Indonesia sebelum merdeka. Yang pertama, kedatangan awal penjajah. Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis datang ke Indonesia di Pulau Maluku pada abad 15 untuk mencari rempah-rempah. Menyadari bahwa rempah-rempah di Indonesia melimpah, Portugis kemudian memonopoli perdagangan di Nusantara. Namun Portugis akhirnya kalah bersaing dengan pedagang lain, terlebih saat Belanda datang ke Indonesia. Selanjutnya ada Belanda. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1959 dengan tujuan mencari rempah-rempah. Mendapati rempah-rempah di Indonesia melimpah, akhirnya Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menyatukan kongsi dagangnya. Kongsi dagang tersebut bernama VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC berhasil memonopoli perdagangan dan melakukan politik ekonomi, diantaranya penarikan pajak hasil bumi dan pembatasan penanaman. Untuk merebut daerah kekuasaan dari kerajaan, VOC menggunakan politik divide et impera, yaitu politik adu domba. VOC pada akhirnya mengalami kemunduran karena banyaknya korupsi dan hutang yang dilakukan anggotanya. Setelah VOC mengalami kemunduran, akhirnya VOC dibubarkan dan pemerintah Belanda mengambil alih dengan mendirikan Republik Bataaf atau Batavische Republik. Gubernur pertama dari Republik Bataaf adalah Herman William Daendels. Kepemimpinan Daendels dikenal sangat kejam. Daendels menerapkan kerja paksa untuk membangun jalan dan pelabuhan di Indonesia. Selanjutnya, kepemimpinan Daendels diganti dengan Raffles. Di masa kepemimpinan Raffles, kerja paksa dan perbudakan dihapuskan. Selanjutnya, tanam paksa kembali berlaku di masa pemerintahan Van den Bosch. Van den Bosch memprakarsai Kulturstelsel, yaitu suatu hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Di masa penjajahannya, Belanda sempat menerapkan politik etis atau politik balas budi tetapi tidak berhasil. Akhirnya timbul perlawanan-perlawanan di beberapa daerah karena rakyat Indonesia semakin sengsara. Selanjutnya ada perlawanan Indonesia sebelum merdeka. Yang pertama, perlawanan Ternate kepada Portugis pada tahun 1577. Tokohnya adalah Sultan Baabullah. Selanjutnya perlawanan Aceh kepada Portugis. Tokohnya Sultan Iskandar Muda. Perlawanan Makassar kepada VOC, tokohnya Sultan Hasanuddin. Perlawanan Banten kepada VOC, tokohnya adalah Sultan Ageng Tritayasa. Perlawanan rakyat Maluku kepada Belanda pada tahun 1817, tokohnya Patimura atau Thomas Matulesi. Perang Paderi pada tahun 1812 sampai dengan 1837 di Sumatera Barat melawan Belanda, tokohnya adalah Imam Bonjol atau Peto Syarif atau Muhammad Sahab. Kemudian ada Perang Diponegoro melawan Belanda pada tahun 1825 sampai dengan 1830, tokohnya Diponegoro. Yang terakhir Perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873 sampai dengan 1904, tokohnya adalah Teku Umar, Teku Ciditiro, Cut Nyadin, Cut Nyak Metia, dan Panglima Polim. Oke, demikian pemaparan dari saya. Share jika bermanfaat. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.